Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses dan thread pada sistem operasi. Proses dan thread. Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya satu proses atau thread untuk memaksimalkan kinerja prosesor. Pelaksanaan thread dan proses berbeda sesuai dengan sistem operasi yang tersedia. Pertama, kita akan membahas proses. Serangkaian terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text selection, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi, metode, return address, dan variabel lokal, dan data selection yang menyimpan variabel-variabel global. Proses memiliki dua karakteristik. Yang pertama, resource ownership atau kepemilikan sumber daya, yaitu proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB. Kedua, sliding execution atau penjadwalan eksekusi, yaitu mengikuti suatu batch eksekusi, ada pergantian dari satu proses ke proses lainnya. Unit dari kepemilikan sumber daya yang diacu sebagai proses. Proses stack. Status proses selalu berubah-ubah selama suatu program dieksekusi atau dijalankan. Beberapa status tersebut ialah: yang pertama ada new, yaitu proses baru ciptakan. Kedua ada running, proses sedang dijalankan. Ketiga ada waiting, proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa berjalan. Misalnya menunggu respon dari perangkat I/O. Yang keempat ada ready, yaitu proses menunggu untuk dilayani oleh prosesornya. Yang terakhir itu ada terminate, proses telah menyelesaikan eksekusi. Nah, ini diagramnya tadi. Seperti yang tadi, dari neo nanti dia lari ke running, habis dari running ke waiting, dari waiting ini diproses oleh I/O-nya tadi. Setelah nanti jadi di ready, setelah itu nanti diproses sama prosesornya. Kalau misalnya sudah selesai, dia akan ke sini. Dan selanjutnya itu ada prosesor control block atau PCB. Sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses guna pengolahan proses. Semua informasi ini ada pada si PCB. PCB mengandung beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama ada proses text, berisi informasi status proses. Yang kedua, program counter, berisi informasi mengenai alamat instruksi yang akan digunakan. Yang ketiga, ada CPU register, berisi register-register CPU apa saja yang digunakan. Yang keempat, ada CPU loading information, berisi penjadwalan proses beserta algoritmanya. Yang kelima, ada memory management information, yaitu berisi informasi tentang berapa jumlah memori yang digunakan, limit register, tabel segmen, dan lain-lain berkenaan dengan penggunaan memori. Yang keenam ada I/O status information, berisi informasi tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam proses. Yang ketujuh ada accounting, berisi informasi tentang statistik eksekusi proses seperti waktu yang diperlukan, jumlah proses, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas thread. Merupakan unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses.
Sebuah proses dapat memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Di sini threads ada single dan multi. Single thread itu proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu, sedangkan multi proses dapat mengeksekusi sejumlah atau beberapa jumlah thread dalam satu waktu. Thread program yang dieksekusi. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama atau multi-threading. Thread bekerja sama dengan thread lain dalam penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource. Selanjutnya ada model multi-thread. Perlu kita ketahui bahwa di sini ada yang namanya tuh user dan kernel thread. User thread itu penggunaan thread dilakukan oleh user level atau pengguna. Sedangkan kernel thread itu penggunaan thread dilakukan oleh kernel komputer. User tidak dapat menginstruksi. Terus di sini ada beberapa model multi-threading, yaitu yang pertama ada many to one, beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread. Penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. Selanjutnya ada one to one, yaitu setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Ada contohnya pada Windows. Terus selanjutnya ada many to many, yaitu membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread. Contohnya yaitu Windows dengan paket thread viewer 10. Selanjutnya contoh proses dan thread. Di sini kita nampak di Windows Text Manager. Di sini ada tabs proses. Di sini tab proses ini melihatkan aplikasi apa saja yang berjalan atau yang sedang di-load ke memori utama dan siap untuk dieksekusi. Terus habis itu nanti kita bisa di proses Explorer Apps-nya ini. Pada aplikasi ini akan diperlihatkan proses yang sedang terjadi pada di komputer kita. Proses Explorer adalah penggunaan tugas dan menganalisis proses yang dapat menelusuri kepegangan dan DLL yang proses telah dibuat. Nah, di sini di PowerPoint di tabs-nya ini, sini ada tulisannya ini threads. Di sini memperlihatkan threads yang terjadi di bawah pengaktifan sebuah program, yaitu di sini adalah PowerPoint. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan proses dan threads. Pada proses dan threads itu memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada proses sulit membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi proses. Sedangkan di thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Dan di proses ada juga digunakan untuk tugas yang berat, seperti pelaksanaan aplikasi, sedangkan di thread digunakan untuk tugas yang sederhana. Di proses tidak terbagi ruang alamat yang sama, sedangkan di thread terbagi proses yang sama ruangan alamatnya.
Terus diproses independennya itu satu sama lain, sedangkan di threads saling bergantung karena mereka saling berbagi alamat yang sama. Diproses, setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan di threads berbagi kode dan data yang sama. Diproses, konteks beralih antara proses jauh lebih lambat, sedangkan di threads konteks beralih antara threads dari proses yang sama lebih cepat. Jadi hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang proses dan threads pada sistem operasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.